Seluruh toko Alfamidi untuk sementara waktu tidak beroperasi di Kabupaten Sidrap. Jaringan retail tersebut disegel oleh pemerintah daerah melalui kantor perizinan terpadu dalam satu pintu atau PTSP. Tindakan penyegelan terpaksa ditempuh oleh pihaknya bersama Satpol PP. Akibat perizinan, pihak Alfamidi terkesan tidak ada perhatian terkait perizinan, dalam hal ini surat izin tempat usaha. Upaya penindakan dengan menyegel toko jaringan retail tersebut diawali dengan teguran. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidrap, Dr. Andes Haji Labengga melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Saharudin menyampaikan, setelah menyurati dan memberikan teguran kepada pihak Alfamidi namun tidak digubris, pihaknya bersama Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan kepada toko retail tersebut sebanyak 10 unit toko yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Sidrap. Ia pun mengaku pihaknya tidak pernah menghalangi dalam hal kepengurusan izin, bahkan pihaknya dapat membantu dan mendampingi perizinan untuk investasi di Kabupaten Sidrap. Jadi Alfamidi itu di Sidrap ada sekitar 10 dari 11 kecamatan. Yang kedua, terkait masalah penutupan ini, jujur kami sudah berapa kali surati, bahkan 4 kali kami kasih teguran, mereka juga tidak pernah untuk ada niat untuk mengurus. Yang ketiga, kami tutup 2 supaya mereka ada efek jerah kepada mereka. Tapi setelah kita tutup 2 minggu lebih itu, yang 8 itu kami tutup karena sudah 2 ditutup, mereka juga sampai sekarang tidak pernah untuk ada niat untuk pengurusan izinnya. Jujur kami dari Pemda tidak pernah menghalangi untuk mengurus izin. Bahkan kalau misalnya ada kendala, kami siap membantu apa dari kendalanya, apa yang kurang lengkapi. Karena dengan adanya toko modern ini, kami juga mau lihat apa efeknya kepada masyarakat terhadap adanya toko modern. Karena kita lihat ini toko modern ini yang Alfamidi ini 24 jam buka. Belum juga pajaknya untuk ke pemerintah belum dilaksanakan, belum dibayar. Terkait juga masalah dana CCR-nya juga kami tetap akan pertanyakan. Kami minta datanya, bukan sudah sampai di mana dana CCR-nya berikan ke masyarakat atau ke pelaku UMKM untuk di Kabupaten Sidrap. Nah, sejauh ini komunikasi antara mungkin dari pihak Alfamidi dengan pemerintah sendiri seperti apa? Terakhir saya komunikasi pada saat kami penutupan, karena jujur saya tidak mau ada komunikasi yang terselubung dari Alfamidi sama saya. Kalau misalnya mau datang mengurus, silahkan datang mengurus, ada loket pelayanan. Silahkan mau mengurus, mau bertanyakan masalah izinnya, silahkan. Kami tunggu. Nah, selain Alfamidi, terkait mungkin dengan toko retail yang lain, Pak, seperti apa mungkin? Kalau karena di Sidrap ini ada 4 lah, termasuk Alfamart, Indomaret, Alfamidi sama Mr. DIY juga. Mr. DIY juga ada 3. Kalau dari Alfamart dengan Indomaret itu sampai teguran kedua itu mereka sudah laksanakan izinnya, sampai sudah pengurusan. Terakhir saya lihat ini sudah ada izinnya mereka. Ini Alfamidi ini sampai sekarang belum datang. Kami juga tunggu kapan mereka datang, tapi sampai sekarang. Kalau pertanyaan sampai kapan ditutup, kalau misalnya selesai izinnya kami akan tetap buka. Jadi kami tidak pernah, izinnya terakhir itu yang keluar itu, dia harusnya kan 2020 dia sudah mati izinnya. Nah, sampai sekarang 2023, itu ada sekitar 2 tahun lebih lah. Jadi padahal ini kan sudah lama, kenapa sampai sekarang tidak pernah mengurus izin? Nah, dalam rentan waktu tersebut, upaya apa yang sudah dilakukan, Pak? Kalau yang kita lakukan dari PTSP, kami juga sudah sampaikan secara lisan. Kami juga sampai turun langsung lihat bagaimana tokonya di sana,
bertanya juga dengan karyawannya apakah rugi berinvestasi di Sidrap, mereka juga tidak, justru senang karena hasil penjualannya di sana ya mencapai target, tidak pernah rugi. Bahkan terakhir 2020 itu bertambah 2 tokonya. Sebelumnya itu 2019 sampai tahun berapa itu bertambah terus tokonya di Kabupaten Sidrap. Nah, harapannya Pak kepada mungkin toko-toko retail yang lain atau semua pihak yang mungkin terkait perizinan untuk usahanya seperti apa sih Pak? Untuk para pelaku toko retail, silakan legalkan kegiatan usahanya. Kami tidak pernah memberi beban atau kami terbuka, kami siap mendampingi persoalan perizinannya, apa kendalanya, kami siap membantu. Karena kami dari pemerintah daerah, Pak Bupati sering disampaikan kepada kami terbuka terkait masalah investasi. Tapi tolong legalkan kegiatan usahanya supaya kami juga tahu, karena ketika mereka mendaftarkan kegiatan usahanya, maka jumlah investasi di Kabupaten Sidrap itu akan bertambah. Kita tahu juga berapa pengusaha di Sidrap, berapa sudah diinvestasikan untuk Kabupaten Sidrap. Karena yang sudah didaftar usahanya itu ada namanya modal usaha. Jadi kita tahu berapa investasi di Kabupaten Sidrap ini setiap toko. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sidrap Ahmad Dola menyampaikan, sesuai dengan perda baru yang diterbitkan di Kabupaten Sidrap, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan toko modern di Kabupaten Sidrap. Di samping terkait perizinan, juga terdapat hal lain yang harus dipenuhi serta menjalin kemitraan dengan pemberdayaan UMKM. Di perda baru tersebut juga ditekankan penggunaan tenaga kerja lokal. Untuk diketahui, di Kabupaten Sidrap terdapat 79 toko modern yang terdiri dari Alfamart 35 unit, Indomaret 31 unit, Alfamidi 10 unit, dan Mister DIY 3 unit yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Untuk di Kabupaten Sidrap akhir-akhir ini oleh teman-teman dari penegakan peraturan daerah dalam hal ini Satpol PP dengan Dinas BMPTSB melakukan penertiban beberapa toko-toko modern berupa penutupan sementara dengan persyaratan ada sesuai dengan ketentuan di perda baru yang diterbitkan di Kabupaten Sidrap. Ini memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pengelola toko modern. Pertama terkait dengan perizinannya. Di samping perizinan itu ada persyaratan lain oleh pemerintah daerah melalui perda itu yang harus dipenuhi oleh beberapa toko modern. Pertama terkait dengan pemberdayaan UMKM. Jadi kita berharap toko-toko modern ini di samping memasarkan produk-produk mereka juga harus dia bersedia untuk menyiapkan atau memenuhi keinginan untuk menjalin kemitraan dengan UMKM. Meskipun kalau produk UMKM ini belum bisa masuk di etalase mereka, paling tidak dia menyiapkan tempat di luar etalase atau di luar tokonya untuk melakukan UMKM. Di samping itu juga di perda baru ini juga ditekankan terkait dengan penggunaan tenaga kerja. Nah, ini juga menjadi perhatian kemarin dari dalam rangka penegakan peraturan daerah teman-teman dari Dinas PTMPTSP dengan Satpol PP, sehingga ada penertiban juga itu. Di samping yang terpenting bahwa izin mereka, jadi beberapa toko modern diberikan kesempatan untuk melengkapi perizinan sesuai yang dipersyaratkan dengan peraturan yang berlaku, termasuk dengan perda yang baru ini. Rupanya toko modern, salah satu toko modern itu yang tidak penuhi persyaratannya setelah diberikan jangka waktu tertentu dengan sangat terpaksa oleh tim penegakan perda lakukan penutupan untuk sementara. Tapi kita berharap bahwa semua toko-toko modern yang ada di Sidrap ini harus patuhi peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama antara DPP dengan pemerintah daerah. Harapan kita bahwa keberadaan toko modern ini di samping bahwa menumbuhkan ekonomi, membantu dalam hal penyediaan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Sidrap, kita juga berharap bahwa keberadaan toko-toko modern ini juga membantu dalam rangka penumbuhan dan pengembangan usaha kecil menengah di Kabupaten Sidrap.
Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolei mengabarkan.